Kami dari mahasiswa semester 2 Rashid. Ini ada tugas dari dosen kami, Abdul Wahid, tentang wawancara di panti asuhan yang ada di Surabaya. Dan kesempatan saya konfirmasi ke salah satu ustadz di panti asuhan Al-Rasyidin Sendiri ini, dan beliau sudah mengaksesi untuk kami melakukan wawancara di sini. Untuk kepala panti asuhannya sendiri jenengan, nanti bisa diperkenalkan jenengan, kemudian itu pun informasi. Semoga bisa diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Nailatul Inayah. Saya menjabat sebagai ketua panti sekaligus pengganti dari almarhumah ibu saya. Saya diangkat menjadi ketua panti ini pada tahun 2020. Baru. Nah, jadi masih baru 3 tahun. Seperti itu. Panggil saja saya Nailah. Berarti jenengan menjadi ketua di sini masih 3 tahun. Iya. Sebelumnya saya memang sudah di pekerjaan saya itu di balik layar. Ya. Cuman barusan muncul. Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan karena berkaitan dengan tugas kuliahnya itu wawancara. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan ke jenengan selaku ketua panti Al-Rasyidin Soburi. Untuk yang pertama, ini tentang latar belakang atau sejarah kapan berdirinya panti asuhan Al-Rasyidin Soburi. Berdirinya panti ini sebelumnya itu bukan Al-Rasyidin Soburi. Nah, sebelumnya itu kita salah satu cabang dari panti asuhan yang cukup terkenal di Surabaya. Ketika itu 15 Juli 2012. Nah, setelah itu kenapa kok di sini diadakan panti? Bismillah, ibu saya mengajar qiraah di salah satu panti tersebut. Kemudian anak itu dilombakan dan menang. Nah, ketua pantinya itu pengen tahu siapa sih gurunya gitu. Nah, setelah itu beliau survei ke sini dan dilihat sekitar lokasi sini ternyata banyak anak yatim piatu. Nah, akhirnya dibuatkanlah panti seperti itu. Terus karena karena memang dari cabang, jadi dari dinas sosial kota Surabaya juga tidak menghendaki kalau jenengan cabang ibu jenengan tidak bisa bergerak sendiri, harus kemana-mana harus membawa surat dari pusat, kemana-mana harus membawa surat dari pusat. Nah, sedangkan jenengan itu orangnya ulet gitu. Lah, katanya dinas sosial, ya udah ibu buat panti lain saja, buat nama baru, nanti saya bantu untuk legalitasnya. Nah, terbentuklah Al-Rasyidin Soburi pada tanggal 20 Januari 2015. Tanggalnya 21 Januari 20 Januari 2015. Berarti sudah dapat sekitar 8 tahun sekarang. Betul sekali. Untuk sebelum panti asuhan ini mandiri, panti asuhan ini bercabang di panti asuhan yang terkenal tadi namanya? Panti asuhannya dulu namanya itu Himatul Ayat. Sekarang saya sudah saya tidak tahu kasusnya seperti apa. Nah, dulu Himatul Ayat. Di sini cabang ke-6 di Surabaya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Bu, apa saja kendala-kendala yang jenengan alami di saat mengelola panti asuhan ini selama 8 tahun terakhir? Selama 8 tahun terakhir, banyak sekali. Mulai dari lokasi kurang strategis, menjadikan donatur jangankan datang,
dengkek tok niku lho, ndak mau. Nah, mana sih, ala ruwet, ndak wes cari yang lain. Nah, seperti itu pertama. Kedua, lingkungannya juga tidak mendukung. Mohon maaf, satu kampung ini, satu gang sini Chinese semua. Nah, Ini jalan dakwah berarti. Chinese ya, Cina semua, Cina semua. Nah, jadi satu gang ini yang Muslim cuma 3 rumah, termasuk panti ini. Nah, begitu. Terus kendalanya lagi dari stakeholder kita kurang mendukung. Nah, stakeholder kita salah satunya Pak RT. Nah, karena namanya kegiatan sosial otomatis kan nggak bisa sepi gitu. Jadi di sini itu selalu rame. Nah, sedangkan di sini terkenalnya itu habis Isya sepi, sudah kayak perumahan gitu. Nah, jadi pembawa keramaian di situ pertama kali panti. Nah, terus digempur terus sama orang-orang itu. Akhirnya dulu ketika 2017 ketika itu yang menjabat jadi ketua panti adalah ayah saya. Nah, itu sudah putus asa, sudah wes aku nggak kuat, ternyata emang bener-bener cobaannya mengayomi anak yatim itu seberat ini gitu. Tapi ya gimana, udah terlanjur terjun gitu, kata ibu saya. Masa sih kamu mau apa ya, kasarnya kok menyerah ambek wong sing non muslim. Ayah saya bilang, aku bukan kanjeng Nabi gitu. Nah, terus ibu saya bilang, jadi akhir-akhiran gitu. Nah, ibu saya bilang, nah kanjeng Nabi aja loh dilempari kotoran aja diem, masa kita cuma diomain itu gitu aja kok. Dari situ ayah saya oke lah, mencoba bertahan, mencoba apa ya, kasarnya kata orang Jawa itu kandel kopeng, rai gedek. Nah, jadilah bertahan sampai sekarang. Jadi itu seputar kendala-kendala yang jenengan alami. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana dari jenengan agar kelak anak-anak panti asuhan ini, panti asuhan Al-Rasyidi Soburi khususnya, dapat hidup mandiri setelah mereka semua keluar dari panti asuhan ini? Ada banyak sekali. Salah satu mimpi ibu saya itu pengen punya sekolah sendiri. Yayasan ini pengen punya sekolah sendiri gitu. Karena jujur untuk biaya sekolah kami sangat apa ya, keberatan, tidak ada keringanan, tidak ada apa. Jadi ibu saya itu pengen punya mimpi, aku pengen nak punya sekolah sendiri yang gurunya itu juga anak-anak kita sendiri. Nah, tapi ya itu tadi, namanya apa ya, yang punya mimpi cuma satu orang, sedangkan ibaratnya jari ini satu tok, yang 4 tidur, jadi ya kalah gitu. Nah, sebenarnya harapan kita cuma itu sih. Terus kepingin nggak sih punya anak yang mandiri, pengen banget sampai kita ikutan itu. Cuma apa ya, karena memang panti saya itu masih baru berkembang, jadi sama panti yang besar-besar di Surabaya itu dipandang sebelah mata. Itu untuk keinginan jenengan selaku ketua panti sekarang, tetap ada keinginan untuk anak-anak ini kelak mandiri, meskipun lingkungan kurang mendukung. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, kegiatan apa saja yang dilaksanakan di panti asuhan di sini setiap harinya, kegiatannya? Setiap hari ya hampir sama seperti TPQ yang lainnya. Terus untuk yang asrama juga ada plusnya sih. Untuk anak yang asrama di sini pagi saat sholat subuh wajib setor hafalan. Gitu. Setor hafalan karena bapak saya percaya kalau subuh itu setannya masih belum bangun, jadi masih fresh otaknya. Jadi untuk hafalan itu cepat. Nah, dulu masih dibantu almarhum suami saya. Nah, terus kita ketemu lagi sama anak-anak itu maghrib ngaji TPQ seperti biasa. Senin, Selasa
ngaji biasa, Rabu kitab, hari Kamis Yasin, hari Jumat itu kita kadang banjari, kadang apa kayak qasidahan gitu. Hari Sabtu kiroah, Minggu free. Jadi untuk sholawat hari Kamis. Iya. Untuk setiap harinya kebanyakan ngaji. Iya benar. Ngaji seperti PPT yang lain. Iya. Oke, itu untuk kegiatan sehari-hari. Mungkin ini dari teman-teman ada yang mau nanya ke jenengan? Boleh. Sama yang izinkan. Boleh. Monggo. Perkenalkan, nama saya Sinta Putasari, bisa dipanggil Sinta. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Bagaimana awal terjun sebagai pengasuh panti asuhan? Yang terkait dengan materi, nah kan ayah ibu saya kan orangnya orang awam. Kebetulan di keluarga saya yang pertama kali kuliah adalah saya. Nah, jadi kasarannya saya dibangga-banggakan, padahal ya black gitu lah kasarannya. Nah, jadi apapun yang terkait dengan kasarannya masalah terkait milenial, itu ibu saya itu, no iki opo. Nah, begitu. Jadi cara gitu saya itu terpaksa melakukan ini gitu loh. Dan itu menguras waktu muda saya, benar-benar menguras waktu muda saya. Saya tidak bisa nonton bioskop, saya tidak bisa ini, itu saya tidak bisa sama sekali, tidak bisa. Di otak saya itu hanya ada SPJ, proposal, seperti itu. Nah, tapi dibalik itu rasanya sekarang enak. Saya itu berbaur sama orang yang besar-besar dulunya itu enak gitu. Pertanyaan Ada lagi? Pertanyaan kedua, bagaimana anak yang masuk di panti asuhan ini? Awal mulanya? Awal mulanya seperti biasa, seperti apa ya? Awalnya dulu ibu saya itu datang ke Pak RT. Pak RT, saya pengen buat panti, tolong dibantu. Mungkin ada anak-anak yang yatim atau piatu bisa diarahkan ke saya, seperti itu awalnya. Terus dari mulut ke mulut, di situ ada panti baru kayak gini, syaratnya harus mbak ini. Udah gitu aja sih sampai sekarang. Nama saya Riza. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi jika terdapat perselisihan antara anak? Maksudnya anak sama anak nanti bertengkar itu gimana? Untuk saat ini sih karena saya bilang enak. Untuk saat ini enak karena apa? Saya ngasuhnya yang kecil-kecil. Kalau masih ada almarhum ibu saya dulu SMP. Nah, SMP pernah ada satu kasus. Nah, nyuruh anak yang kecil itu tadi beli rokok. Nah, ketahuan sama saya. Kamu disuruh siapa? Suruh ini Cikla. Mereka semua panggil saya Cikla. Nah, disuruh ini Cikla. Disuruh ini apa kamu beli sendiri? Dan ternyata di kantongnya ada. Nah, itu pertama, nggak saya tegur. Ketika malam mingguan. Nah, di depan panti. Nah, anak yang nyuruh tadi beli rokok, nah, acara di depan panti, waduh, nah itu, ya saya nggak bisa nih, dua kesalahan gitu, saya kumpulin, saya dudukkan di sini, saya sidang dia, ibu saya sudah nggak tahu, urusan udah sampai naik gitu, saya sidang. Kamu dititipkan ibumu ke sini, diantar sama polisi, diantar sama itu. Kok nggak malu tak? Gitu. Tak panggil lo lagi ya polisinya. Nah, itu yang buat mereka jerah. Nah itu. Terus kalau anak-anak sih agak mudah, anak-anak apa ya, kayak rebutan mainan gitu. Daripada saya susah, saya belikan mainan kembar. Nah itu solusinya gitu. Kira-kira anaknya di sini sekitar kelas berapa? Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman. Silakan. Nama saya Irfan Fatul Media.
Maaf, saya mau tanya, apa pesan yang sering ibu sampaikan pada anak-anak di kantor? Pesannya apa ya? Apa ya? Soalnya masih anak-anak. Jadi saya pesannya tuh gini, kalau kamu pengen dihormati orang, ya kamu hormati orang gitu. Kalau kamu pengen disayang orang, ya kamu harus sayang sama orang. Ada satu contoh, Abdullah, nah dia PAUD, nggak sengaja mukul temannya, mukul temannya sampai keluar darah. Saat itu juga saya pukul Abdullah, saya keluar darah juga. Sakit enggak gitu? Saya bilang sakit enggak? Nah, ketika saya bilang sakit, sampai 9 anak yang lain itu noleh. Sakit enggak gitu. Nah, ketika dia nangis, sakit cila. Kalau nggak mau dipukul, jangan mukul. Siapa aja, jangan mukul. Nah, jadi itu pesannya. Jadi ketika ada suatu kejadian, saya buat mereka semua itu lihat, gak melakukan kayak gini. Oh, ketika kayak gini, bakal kayak gini. Nah, gitu. Kebetulan karena memang anak-anak jadi agak mudah. Jadi Sudah untuk pertanyaan dari kami, mahasiswa saya Rashid, semester 2, dan kami mengucapkan syukur jazila kepada jenengan atas jawabannya yang sangat membuat kami paham dan memberikan kami motivasi bagaimana caranya kami nanti kelak mengurus dan mendidik anak-anak kami seperti yang jenengan arahkan tadi. Semoga yang jenengan arahkan tadi kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami juga. Mungkin seperti itu saja dari kami sudah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk fair play mukaddimah lah gitu rasanya. Pendahuluan, kalau dia pendahuluan. Original abstrak, abstrak soalnya. Oke.